Selamat sore teman-teman pencinta bola, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan masih semangat menyimak prediksi-prediksi dari channel ini. Oke, dan kita kembali ya untuk prediksi bola untuk malam ini ataupun laga dini hari, yakni pada edisi 24 sampai dengan 25 Juli 2023. Oke, dan bagi teman-teman yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung di channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan prediksi terbaru atau prediksi terupdate dari channel ini ya. Oke teman-teman, sepertinya saya tidak berbasa-basi lagi, saya akan langsung saja pada prediksi bola untuk malam ini ataupun laga dini hari. Sementara untuk laga atau prediksi kemarin seperti biasa silahkan disimak di Google Score atau di Play Store kalian masing-masing ya. Oke teman-teman, 5 laga kembali yang akan saya bahas untuk laga malam nanti ataupun laga dini hari, dimana satu laga saya ambil dari Superliga Denmark, ada dari Elite Serie Norwegia, dari Allsvenskan Swedia, satu laga dari Liga Profesional Argentina, dan satu laga dari Brasil Serie A. Oke teman-teman, langsung saja untuk prediksi yang pertama dari Superliga Denmark, ada Nordsjælland akan berhadapan dengan Viborg ya. Dan di sini untuk peluang kemenangannya masih terlihat tipis ke Nordsjælland sebagai tuan rumah. Sementara dari Nordsjælland terlihat full tim, namun dari Viborg terlihat ada dua pemain yang tidak akan bermain atau absen ya. Dari 5 hasil pertandingan dari Nordsjælland sendiri tampil dengan performa yang terbilang cukup bagus, 2 kali menang, 2 kali seri, dan hanya mengalami 1 kali kekalahan di laga terakhir. Sementara untuk Viborg sendiri tampil dengan performa yang belum maksimal, hanya mampu meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan mengalami 2 kali kekalahan ya. Oke, dan untuk head to head antara Nordsjælland dengan Viborg, di mana Viborg 1 kali menang, sementara Nordsjælland juga 1 kali menang, dan di 3 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang. Oke, untuk posisi peringkatnya saat ini, di mana Nordsjælland ada di peringkat 7 ya, dengan 0 poin, sementara Viborg saat ini juga ada di peringkat 8 dengan 0 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit pembahasan atau analisa untuk 5 laga terakhir antara Nordsjælland dengan Viborg, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Viborg dengan menahan Nordsjælland di 0,5 atau di setengah gol dan di under 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Selanjutnya satu laga saya ambil dari Elite Serie Norwegia, ada Viking akan berhadapan dengan Allison ya, dan di sini untuk peluang kemenangannya masih sangat besar memang ke Viking sebagai tuan rumah. Ada 2 pemain dari Viking yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari Allison juga ada 1 pemain yang tidak akan bermain dan 3 pemain juga masih diragukan ya. Oke, 5 hasil pertandingan terakhir dari Viking sendiri tampil dengan performa yang sangat bagus, meraih 4 kali kemenangan dan hanya 1 kali kalah di 5 laga terakhir. Sementara Allison sendiri performanya cukup buruk ya, hanya 1 kali menang dan mengalami 4 kali kekalahannya. Oke, untuk head to head antara Allison dengan Viking, di mana Viking 2 kali menang, sementara Allison hanya 1 kali menang dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Posisi peringkat mereka saat ini, Viking berada di peringkat keempat dengan 29 poin, sementara Allison saat ini ada di peringkat juru kunci yakni peringkat 16 dengan 7 poin saja. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau penjelasan keseluruhan 5 laga terakhir antara Viking dengan Allison, jadi saran untuk prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah yakni Viking, cukup mendekat min 1/4 gol dan di over 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sah dia. Oke, prediksi yang ketiga saya ambil dari Allsvenskan Swedia, ada Sirius akan berhadapan dengan Mjällby ya. Oke, di sini peluang kemenangannya masih tipis ke tuan rumah yakni Sirius ya. Sementara ada 4 pemain dari Sirius yang tidak akan bermain atau absen, sementara dari tim tamu Mjällby juga ada 4 pemain yang akan absen ya. 5 hasil pertandingan terakhir dari Sirius sendiri tampil terbilang dengan performa yang cukup bagus, meraih 2 kali kemenangan dan namun juga mengalami 3 kali kekalahan beruntun ya. Sementara untuk Mjällby sendiri tampil juga terbilang performanya cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri juga, namun mengalami juga 2 kali kekalahan. Oke, untuk head to head antara Mjällby dengan Sirius, mana Mjällby meraih 4 kali kemenangan, sementara Sirius hanya 1 kali menang di 5 kali pertemuannya. Posisi peringkatnya saat ini Mjällby ada di peringkat 10 dengan 19 poin, sementara Sirius ada di peringkat 12 dengan 17 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit analisa atau pembahasan kita untuk 5 laga terakhir antara Sirius dengan Mjällby, jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu yakni Mjällby dengan menahan Sirius di 0,5 atau di setengah gol dan di under 2/3/4 atau hampir 3 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil ya. Oke, selanjutnya untuk prediksi yang keempat ada saya ambil dari Liga Profesional Argentina, ada Talleres Cordoba yang akan berhadapan dengan Gimnasia LP ya. Oke, dan untuk dari peluang kemenangan sini masih sangat besar memang ke Talleres Cordoba sebagai tuan rumah, sementara 1 pemain dari Cordoba sendiri yang akan absen, sementara dari Gimnasia La Plata ada juga 2 pemain yang akan absen ya. 5 laga terakhir dari Talleres Cordoba tampil dengan performa cukup bagus, tidak pernah kalah di 5 laga terakhir, 3 kali menang dan 2 kali seri. Sementara untuk Gimnasia LP tampil dengan performa yang cukup buruk ya, 2 kali seri dan mengalami 3 kali kekalahan dan tidak pernah menang di 5 laga terakhir. Sementara untuk head to head antara Talleres dengan
Gimnasia ya, Gimnasia 3 kali menang, sementara Talleres Cordoba meraih kemenangan di pertemuan terakhir. Sementara 1 kali pertemuan mereka meraih hasil imbang ya. Posisi peringkatnya saat ini Barsari Cordoba berada di peringkat runner up, yakni peringkat kedua dengan 48 poin, sementara Gimnasia ada di peringkat ke-22 dengan 28 poin ya. Cukup jauh ya teman-teman untuk posisi peringkatnya. Jadi sedikit dari ringkasan atau penjelasan keseluruhan untuk 5 laga terakhir antara Talleres Cordoba dengan Gimnasia LP. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tuan rumah, yakni Talleres Cordoba cukup dan dekat min 1/4 gol dan di over 1/3/4 atau hampir 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika kita sah di. Oke, untuk pembahasan atau prediksi yang terakhir, satu laga saya ambil dari Brasil Serie A, ada Coritiba akan berhadapan dengan Fluminense. Oke, di sini peluang kemenangannya masih terlihat lebih ke tim tamu, yakni Fluminense, sementara dari Coritiba terlihat full tim, namun dari tim tamu Fluminense ada 3 pemain yang akan aksen. 5 hasil pertandingan dari Coritiba, 5 tampil dengan cukup bagus, 2 kali menang, 1 kali seri, namun juga mengalami 2 kali kekalahan. Sementara untuk Fluminense sendiri juga sama, meraih 2 kali kemenangan, 2 kali seri, namun juga hanya mengalami 1 kali kekalahan ya. Oke, untuk head-to-head antara Fluminense dengan Coritiba, Fluminense 2 kali menang, Coritiba 1 kali menang, dan di 2 kali pertemuannya meraih hasil imbang. Posisi peringkat saat ini Fluminense ada di peringkat 7 dengan 25 poin, sementara Coritiba saat ini berada di peringkat bawah, yakni di peringkat 18 dengan 11 poin ya. Oke teman-teman, dari sedikit ringkasan atau penjelasan keseluruhan 5 laga terakhir, begitu untuk head-to-head kedua tim. Jadi saran atau prediksi saya untuk laga ini, saya sarankan teman-teman ambil tim tamu, yakni Fluminense cukup di dekat min 0,5 atau di setengah gol dan di over 2 gol ya. Oke teman-teman, silahkan diambil jika sehati, jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini untuk prediksi bola malam ini ataupun laga dini hari. Jika teman-teman merasa yakin dengan prediksi saya, silahkan teman-teman ambil, dan jika masih ragu silahkan dikoreksi kembali. Di sini saya hanya berbagi sedikit prediksi dan selalu utamakan prediksi teman-teman sendiri. Oke teman-teman, selamat sore, salam JP, sampai jumpa besok di prediksi selanjutnya. Salam olahraga.